Perkenalkan, nama saya Mendenisa dengan NIM 0220210006 dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Baiklah, untuk itu yuk kita lihat videonya. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan ialah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Di video ini, kita akan membahas mengenai anatomi sistem pernapasan dan mekanisme pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Baiklah, ini merupakan anatomi dari sistem pernafasan. Seperti yang kita lihat, ada sinus, konka hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, rongga hidung, faring, alveolus, paru-paru, dan diafragma, di mana setiap anatomi ini memiliki fungsi masing-masing. Baiklah, kita akan membahas tentang hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Seperti yang kita lihat, di dalam bagian-bagian hidung ini ada lendir, tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, dan silia saraf pembau. Adapun fungsi dari lendir ini yaitu menghasilkan mukus atau ingus. Jadi, hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Kemudian ada serabut saraf pembau yang berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Selanjutnya ada serabut saraf ke otak, di mana ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Kemudian ada silia yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Nah, itu tadi mengenai hidung. Sekarang kita memasuki bagian faring. Nah, ini dia faring, di mana faring ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada nasofaring yang letaknya di belakang hidung. Nasofaring ini menghubungkan ke hidung. Kemudian ada orofaring yang letaknya di belakang mulut. Orofaring ini menghubungkan ke telinga. Kemudian ada laringofaring, yaitu yang letaknya di belakang laring. Laringofaring ini menghubungkan laring dengan faring. Adapun fungsi faring yaitu sebagai penyalur. Jadi udara yang masuk ke tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Itu tadi mengenai faring. Sekarang kita memasuki bagian laring. Nah, ini dia yang namanya laring atau yang biasa kita sebut dengan tenggorokan. Nah, laring ini terdiri atas kepingan tulang rawan atau kartilago, di mana kartilago tersebut terdiri dari kartilago tiroid, kartilago krikoid, kartilago arytenoid, kartilago epiglotika, dan ada kartilago corniculata, di mana kartilago inilah yang sangat kecil. Laring ini berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Kemudian ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini berbentuk cincin setengah. Di dalam trakea ini terdapat silia atau rambut halus yang berfungsi untuk tempat menyaring partikel asing yang terlewat oleh bulu hidung tadi. Adapun fungsi trakea itu menyalurkan udara menuju paru-paru. Sekarang kita masuk ke bagian alveolus. Ini dia alveolus yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Setelah kita di alveolus, kita masuk ke bagian bronkus. Bronkus ini dibagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih lebar daripada bronkus kiri. Nah, adapun penghubung antara bronkus kanan dan bronkus kiri ini yang namanya karina. Adapun fungsi bronkus ini yaitu mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru, yaitu karbon dioksida. Setelah bronkus ada yang namanya bronkiolus. Nah, fungsi bronkiolus ini yaitu membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Setelah kita membahas bronkiolus, kita memasuki bagian paru-paru. Paru-paru ini ada dua, yaitu yang ada di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Paru-paru ini dilapisi dengan yang namanya lapisan pleura, yaitu lapisan yang berguna untuk melindungi paru-paru. Selain lapisan pleura tadi, ada juga yang namanya cairan pleura,
yang sekitar 10% dari kapasitas paru-paru. Fungsi paru-paru dalam sistem pernapasan yaitu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai anatomi sistem pernapasan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme sistem pernafasan inspirasi dan ekspirasi. Mari kita mulai yang bagian inspirasi terlebih dahulu. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam paru-paru. Ketika melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Kemudian, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara pun masuk ke paru-paru. Itu tadi bagian inspirasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian ekspirasi. Ekspirasi berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang mekanisme sistem pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Demikian video dari saya mengenai materi sistem pernapasan, yaitu anatomi sistem pernapasan dan mekanisme sistem pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.